Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarti, NPM 1711070064. Saya dari kelas D, Win Raden Intan, Lampung, Prodi PAUD, dosen pengampu Ibu Gustiana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dan kondisi yang mempengaruhi spiritual AUD. Menurut Saifuddin Aman, spiritual adalah hal berhubungan dengan spirit yang memiliki kebenaran abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Maksudnya itu adalah spiritual adalah keagamaan yang diimani dan dipercaya di dalam hati sebagai pedoman atau tujuan hidup manusia. Adapun langkah-langkah yang dapat mengembangkan kecerdasan spiritual AUD menurut Jalaluddin Rahmat 2007, yang pertama yaitu membiasakan membaca Al-Quran kepada anak dengan menjelaskan makna artinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menceritakan tentang kisah Nabi dan Rasul. Menurut Samsu Yusuf 2002, faktor dan kondisi yang mempengaruhi spiritual AUD itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu bawaan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu lingkungan. Yang pertama adalah faktor internal atau bawaan. Faktor internal atau bawaan, anak usia dini dapat dibina dasar-dasar keimanan dan ketakwaannya, serta watak dan karakternya. Untuk menunjang hal tersebut, maka anak perlunya kasih sayang, perhatian, keamanan, kesehatan, makanan yang seimbang seperti makan sayur-sayuran, buahan, 4 sehat 5 sempurna, dan lain sebagainya, serta merangsang aspek moral spiritual anak, seperti membiasakan anak untuk melakukan beribadah sholat 5 waktu di rumah, dan mengajarkan mengaji kepada anak, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan budi pekerti yang baik seperti rajin berbagi, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ada faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal ini ada 3. Yang pertama faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga adalah merupakan faktor pertama atau faktor utama bagi anak, dan faktor lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab bagi kedua orang tua anak. Dan faktor lingkungan keluarga ini akan mendorong dan memotivasi anak, mensupport anak, dan memberi penguatan serta memberikan penghargaan kepada anak. Dan orang tua anak berperan dalam mendidik aspek moral spiritual anak, dalam mengajarkan anak untuk mengaji, mengajarkan anak untuk membiasakan melakukan sholat 5 waktu di rumah, dan atau membiasakan anak untuk bersedekah atau berbagi kepada teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, atau perilaku moral kebaikan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah merupakan lingkungan kedua dari lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah ini akan mempengaruhi dan menjadi model untuk ditiru anak di sekolah. Menurut Harlock 1959, bahwa lingkungan sekolah berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat ini merupakan faktor yang ketiga dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan masyarakat ini juga mempengaruhi terhadap aspek perkembangan anak. Faktor lingkungan masyarakat akan menentukan baik buruknya anak terhadap kepribadian anak. Baik buruknya anak tergantung dengan pergaulan anak terhadap lingkungannya sehari-hari. Contohnya misalnya di dalam lingkungannya anak-anak sering belajar mengaji ke masjid, maka ia akan mengikuti teman-teman lainnya. Apabila lingkungannya tidak baik, maka anak itu akan mengikuti lingkungannya yang tidak baik, seperti suka mencuri atau lain sebagainya. Adapun faktor yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan spiritual, yang pertama kurang tentramnya jiwa agama terhadap suatu lingkungan. Yang kedua yaitu kurangnya ekonomi, politik, serta keamanan yang kurang stabil. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan agama atau ke budi pekerti yang baik. Yang keempat adalah kurang perhatiannya orang tua terhadap moral agama anak. Yang kelima adalah banyak orang yang mengabaikan untuk membuat kebaikan. Yang keenam, suasana rumah yang tidak harmonis atau tidak baik. Yang ketujuh, kurang adanya bimbingan untuk
untuk mengisi waktu luang bagi anak. Misalnya nih, apabila orang tuanya sudah ada waktu luang, tidak bekerja atau memiliki waktu di rumah, maka sebaiknya orang tua mengajarkan anak untuk mengaji, mengajarkan anak untuk sholat 5 waktu, dan mengajak anak untuk sholat ke masjid, dan mengajarkan anak untuk berbagi terhadap lingkungannya. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.